Di sini saya akan menjelaskan bentuk organisasi usaha. Yang akan saya bahas yaitu ada pengertian dari manajemen organisasi, fungsi-fungsi manajemen dan organisasi, jenis-jenis dan bentuk organisasi, lalu ada kerugian dan keuntungan dalam bentuk-bentuk organisasi, dan yang terakhir ada pertimbangan penentuan organisasi. Yang A. Pengertian manajemen dan organisasi. Manajemen organisasi merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Artinya, manajemen merupakan bagian dari organisasi dan organisasi merupakan bagian dari manajemen. Dalam teori disebutkan bahwa manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Jadi, kedua bidang ini saling membutuhkan. Dapat diibaratkan kebutuhan manajemen dan organisasi seperti tubuh manusia dengan darah manusia. Jika satu tidak berfungsi, maka yang lain akan mati. Fungsi-fungsi dalam manajemen. Yang pertama ada planning, yaitu perencanaan proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dikerjakan, atau dimulai, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Proses ini menghasilkan suatu rencana. Yang kedua ada organizing, adalah proses pengelompokan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Hasilnya akan terbentuknya struktur organisasi sesuatu dengan rencana yang telah disusun. Lalu ada menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi, para pemimpin atau manajer harus menggerakkan bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi. Yang keempat ada controlling, yaitu proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang B, jenis-jenis dan bentuk organisasi. Jenis-jenis organisasi yang umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan pucuk dapat dibedakan. Yang pertama, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak satu orang, misalnya perusahaan perseorangan. Yang B, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang atau dewan, misalnya perseroan terbatas atau firma. Yang kedua, bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenangnya dibedakan menjadi yang A, wewenang lini, adalah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapaian tujuan-tujuan perusahaan. Yang B, wewenang staf, adalah wewenang yang membantu agar orang yang mempunyai wewenang lini bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Yang C, wewenang fungsional adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berada di departemen yang lain. Lalu ada bentuk struktur organisasi adalah sebagai berikut. Pertama, organisasi garis atau lini adalah organisasi yang semata-mata memiliki hubungan wewenang lini dalam organisasi. Organisasi ini merupakan bentuk organisasi yang berskala kecil dengan jumlah karyawan yang sedikit. Terdapat juga ciri-ciri dalam organisasi yang berbentuk garis atau lini. Yang A, jumlah karyawan yang relatif. Yang B, struktur organisasi masih sederhana dan kecil. Yang C, pacuk pemimpin biasanya memiliki perusahaan. Yang D, pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. Yang E, hubungan antara bawahan dan atasan bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Yang F, pimpinan dengan karyawan biasanya saling mengenal dan dapat berhubungan setiap harinya. Yang G, masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas bidangnya. H, tingkat spesialisasi belum terlalu tinggi sehingga alat-alat yang diperlukan tidak beraneka ragam. Lalu ada kelemahan dalam organisasi garis. Kelemahan dan keuntungan dari organisasi garis, yang pertama adalah keuntungan. Terdapat kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada dalam satu tangan, lalu koordinasi relatif mudah dalam satu tangan, proses pengambilan keputusan dan instruksi berjalan cepat, lalu garis pimpinan tegas karena pimpinan langsung berhubungan dengan karyawan, lalu ada disiplin dan militansi kerja para karyawan pada umumnya tinggi, lalu rasa solidaritas karyawan pada umumnya tinggi, dan yang terakhir, pengendalian secara ketat terhadap kegiatan para bawahan dapat dilaksanakan. Lalu ada kerugian. Yang A, tujuan pribadi pucuk pimpinan seringkali
tidak dapat dibedakan dengan tujuan organisasi. Ada kecenderungan pimpinan untuk berkembang terbatas karena wewenang ada pada pimpinan. Yang C. Organisasi secara keseluruhan terlalu bergantung pada satu orang, sehingga kalau pimpinan tidak mampu atau berhalangan, seluruh organisasi terancam kehancuran. Ini adalah bagian organisasi lini dapat dilihat sebagai berikut. Yang teratas ada direktur, lalu di bawahnya ada manajer, lalu di bawahnya ada karyawan-karyawannya. Selanjutnya, organisasi lini dan staf. Terdapat dua kelompok wewenang dalam organisasi ini, yaitu organisasi lini dan wewenang staf. Wewenang lini adalah wewenang yang dapat merealisasikan tujuan organisasi secara langsung, sementara wewenang staf adalah karyawan yang tidak dapat merealisasikan tujuan perusahaan secara langsung, tetapi memberikan bantuan pelayanan, saran-saran untuk mempermudah tugas wewenang lini. Dalam organisasi jenis wewenang, staf dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut. Yang A, staf ahli terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, staf penasehat. Tugasnya adalah memberikan petunjuk, bukan mendapatkan petunjuk dari atasannya. Yang kedua, staf pelayan. Tugasnya melaksanakan aktivitas yang terpisah dari pekerjaan lini. Yang ketiga, staf pengendali. Tugasnya mengontrol baik secara langsung maupun tidak langsung atas unit pada struktur organisasi. Yang keempat, staf fungsional. Sebagai petunjuk bagaimana caranya suatu aktivitas tertentu dilaksanakan dan kapan pelaksananya. Dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pembantu tidak mempunyai garis wewenang formal. Tujuan utama pembantu adalah memperluas kapasitas manajer ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang banyak. 2. Staf umum adalah golongan yang dikoordinasikan dan bertindak melalui atasannya. Lalu ada beberapa ciri umum untuk mengenal organisasi lini dan staf. Yang pertama, jumlah karyawan relatif banyak. Yang kedua, organisasi besar yang bersifat kompleks. Ketiga, hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Yang keempat, spesialisasi dengan beraneka ragam diperlukan dan digunakan secara maksimal. Yang kelima, kesatuan perintah tetap dipertahankan. Staf atasan mempunyai bawahan tertentu. Kebaikan organisasi lini dan staf antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asas kesatuan pimpinan tetap dipertahankan sebab pimpinan tetap berada pada satu tangan. Yang kedua, adanya pembagian tugas yang jelas antara pimpinan, staf, dan pelaksana. Yang ketiga, jenis tipe organisasi lini dan staf fleksibel karena dapat di organisasi besar maupun di organisasi kecil. Yang keempat, pengambilan keputusan relatif mudah karena mendapat bantuan pemikiran, saran-saran, dan usul dari staf. Yang kelima, organisasi mudah dilakukan karena sudah ada pembagian yang sudah jelas. Yang keenam, disiplin dan moral karyawannya tinggi. Yang ketujuh, keuntungan dari spesialisasi dapat diperoleh. Yang kedelapan, bakat karyawan berbeda sehingga dapat dikembangkan sesuai keterampilannya. Terdapat kelemahan organisasi lini dan staf adalah yang pertama, kelompok pelaksana sering bingung untuk membedakan perintah dan bantuan nasihat. Lalu, solidaritas para karyawan kurang sebab tidak saling mengenal. Yang ketiga, persaingan kurang sehat sering terjadi karena setiap unit menganggap tugasnya lah yang terpenting. Berikut ini bagian organisasi lini dan staf. Garis putus-putus termasuk wewenang garis lini. Yang pertama ada direktur, di bawahnya adalah staf yang memiliki wewenang garis atau lini. Dan di bawahnya manajer A dan manajer B yang memiliki wewenang staf, tapi di atasnya memiliki wewenang garis atau lini dan memiliki beberapa unit. 3. Organisasi fungsional merupakan organisasi yang terdiri dari beberapa fungsi. Penyusunan organisasi ini berdasarkan pada sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Ciri-ciri organisasi fungsional adalah sebagai berikut. A. Pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. B. Spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. C. Bawahan akan meminta perintah dari beberapa orang atasan. D. Koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup pada level manajemen atas. Lalu ada keuntungan dari organisasi fungsional adalah A. Spesialisasi dapat diperoleh seoptimal mungkin. B. Para karyawan akan terampil di bidangnya masing-masing. C. Efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. D. Solidaritas karyawan biasanya tinggi. Lalu ada kerugian dari organisasi fungsional adalah pekerjaan kadang-kadang sangat membosankan.
Para karyawan sulit mengadakan tour of area sebagai area spesialisasi tanpa terlebih dahulu melakukan pelatihan. C. Para karyawan terlalu mementingkan bidangnya saja, sehingga koordinasi secara menyeluruh sulit dilakukan. Berikut ini bagian organisasi fungsi. Yang teratas ada direktur. Lalu bawahannya ada manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer sumber daya alam, dan manajer operasional. Lalu yang C ada pertimbangan penentuan organisasi. Penentuan jenis organisasi yang akan dipilih harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Penentuan organisasi yang tidak dengan pertimbangan matang akan berakhir fatal bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan. Berikut ini beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan. 1. Tujuan dan bentuk badan usaha perusahaan. Pendidikan perusahaan biasanya memiliki tujuan tertentu dan bentuk badan usaha tersendiri. Hal-hal ini akan mempengaruhi bentuk organisasi. Yang kedua, ada jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang akan kita miliki biasanya berkaitan erat dengan jumlah aktivitas usaha. Yang ketiga, jumlah aktivitas. Jumlah aktivitas merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan. Semakin banyak kegiatan, maka rentang kendali yang dibutuhkan banyak dan jangkauan atau cabang yang dimiliki pun luas. Yang keempat, fleksibilitas. Kemungkinan perusahaan untuk berkembang ke depan juga perlu dipikirkan secara matang. Yang kelima, efisiensi. Agar perusahaan dapat bekerja maksimal, perlu dipikirkan efisiensi biaya yang akan dikeluarkan. Besarnya organisasi yang dibentuk akan berpengaruh terhadap biaya yang akan dikeluarkan. Sekian mengenai presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.